Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masih kita bahas tentang adab di dalam berinteraksi, bermuamalah dengan as-sultan, dengan penguasa dan para wakilnya, al-umara. Telah kita pelajari bahwa as-salaf, generasi terbaik umat ini, dari kalangan para sahabat, at-tabi'in dan atba'at tabi'in, mereka sangat memberikan perhatian yang besar di dalam bab ini, yakni bagaimana prinsip seorang muslim di dalam berinteraksi dengan as-sultan, dengan al-umara. Sebagaimana yang kita pelajari bersama di kesempatan sebelumnya, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan keterkaitan yang sangat erat antara dinul Islam, tegaknya agama Islam, dengan at-ta'ah, ketaatan kepada al-wulah, as-sultan, al-umara. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innahu la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam yang berjalan dengan baik tanpa jamaah, tanpa ada jamaah, persatuan di antara kaum muslimin. Dan tidak ada jamaah persatuan, tidak akan mungkin bersatu illa bi imarah, kecuali dengan adanya imarah, kepemimpinan. Ada yang menjadi pemimpin dan menyatukan kaum muslimin. Wala imarata illa bi ta'ah, dan tidak ada imarah, kepemimpinan, kecuali dengan adanya ketaatan. Sebab adanya pemimpin tetapi tidak ditaati, maka keberadaannya percuma. Maka la imarah illa bi ta'ah, tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan, yakni ketaatan kepada pemimpin, penguasa, pemerintah tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan antara dinul Islam yang berjalan dengan baik dengan ketaatan kepada pemerintah, penguasa, keterkaitan antara keduanya sangatlah erat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan telah kita pelajari bersama beberapa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah seputar ulatul amr atau as-sultan atau al-umara. Penulis rahimahullah, sebagaimana yang beliau nukilkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah,
menyebutkan beberapa poin adab di dalam berinteraksi dengan al-umara. Beliau mengatakan, wa ma'a sultan bit-ta'ah fi ghairi ma'siyatillah idh mukhalafatuhu sunnah. Poin yang pertama ini, adab kepada sultan, penguasa, pemerintah adalah at-ta'ah fi ghairi ma'siyatillah, menaatinya di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh mukhalafatu sunnah, sebab menyelisih maksiat, meninggalkan maksiat itu sunnah, yakni diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip pertama atau poin adab pertama di dalam berinteraksi dengan as-sultan, yaitu ta'atuhu fil ma'ruf atau ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah. Taat kepada penguasa, pemerintah, baik penguasa tertinggi maupun bawahan-bawahannya, di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita pelajari dan kita bacakan beberapa dalil yang cukup banyak insyaallah tentang wajibnya menaati al-umara, agar kita semakin yakin dan mantap di dalam berpegang dengan prinsip ini, wajibnya menaati, mendengar dan taat kepada waliul amr. Di antara dalil-dalil yang banyak tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Siapa yang dimaksud dengan ulul amr? Yang dimaksud dengan ulul amr, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-muradu bi ulil amri man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara. Hada qawlu jamahiris salafi wal khalaf minal mufassirina wal fuqaha wa ghairihim. Yang dimaksud dengan ulul amr yang wajib ditaati, diperintahkan untuk ditaati di dalam ayat ini adalah man aujaballahu ta'atah, orang yang Allah wajibkan untuk ditaati, minal wulati wal umara, dari kalangan wulah, penguasa, pemerintah, wal umara. Dan ini merupakan pendapat jumhur salaf dan khalaf. Ini jumhur ulama dari kalangan salaf dan dari generasi belakangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa ulul amr yang dimaksud adalah al-umara dan al-wulah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditaati di dalam ayat ini. Kemudian dalil yang lain adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alal mar'i al-muslim as-sam'u wat-tha'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Beliau bersabda, "'Alal mar'il muslim", wajib bagi seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, fima ahabba wa karih, dalam perkara yang dia sukai dan yang dia benci. yakni tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa, ya, baik yang
ditetapkan atau diperintahkan adalah perkara yang dia sukai maupun perkara yang tidak disukai oleh kita. Illa an yu'mara bima'siyah, kecuali diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintahkan bermaksiat, berbuat maksiat, maka jangan mendengar dan jangan taati. Dalil yang lain adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alaika as-sam'u wat-tha'ah." 'Alaika as-sam'u wat-tha'ah fi 'usrika wa yusrik wa manshatika wa makrahik wa atharatin 'alaik. Engkau wajib mendengar dan taat. 'Alaika as-sam'u wat-tha'ah. Mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah, umara. Fi 'usrika wa yusrik, di saat sulit dan mudah. Sulit, sempit, atau mudah dan lapang, harus tetap taat selalu. Wa manshatika wa makrahik, di saat bersemangat dan di saat malas. Yani sedang semangat, taat. Ketika tidak sedang semangat, tetap wajib mendengar dan taat. Wa atharatin 'alaik. Nah, ini penting, wa atharatin 'alaik, dan dalam keadaan ada egoisme dari umara, mementingkan kepentingan diri sendiri pribadi. Wa atharatin 'alaik. Tetap wajib mendengar dan taat, walaupun kondisinya adalah para pemerintah itu, para penguasa itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri pribadi. Itulah makna al-atharah. Tetap wajib mendengar dan taat. Al-atharah, kata para ulama, al-isti'thar wal-ikhtisas bi umuri dunya 'alaikum. Memonopoli, menguasai untuk sendiri, mengedepankan kepentingan pribadi dalam perkara-perkara duniawi. Itu makna atharah, lebih mementingkan diri sendiri. Maka tetap diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Wa atharatin 'alaik, walaupun dalam kondisi para penguasa itu egois, mementingkan diri sendiri. Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, juga dijelaskan wajibnya menaati al-umara. Selama yang diperintahkan itu bukan maksiat. Jika yang diperintahkan adalah maksiat, maka jangan ditaati, tetapi juga jangan memberontak. Tetap taat di dalam perkara-perkara yang lain yang bukan maksiat. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, dari Wa'il al-Hadrami. Wa'il al-Hadrami mengatakan, sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Nabi Allah. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat 'alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna? Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut Anda jika di atas kami ada umara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, yas'aluna haqqahum, mereka menuntut kami menunaikan, memberikan hak mereka. Mereka menuntut hak mereka kepada kami. Wa yamna'una haqqana,
namun mereka tidak memberikan hak kami, menuntut hak mereka kepada kami tapi tidak memberikan hak kami. Fama ta'muruna, ya, apa yang Anda perintahkan? Bagaimana arahan Anda, bimbingan Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'arada anhu thumma sa'alahu, fa'arada anhu thumma sa'alahu. Fi tsaniyah atau fi tsalitsah fajadzabahu al-Ash'ath ibnu Qais. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, tidak langsung menjawab. Lalu Salamah bin Yazid al-Ju'fi kembali bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kembali berpaling, tidak langsung menjawab. Kemudian yang kedua ini atau yang ketiga kalinya, ya, bertanya, Salamah bin Yazid al-Ju'fi ditarik oleh sahabat yang lain, itu Al-Ash'ath bin Qais, ya, agar cukup. Namun setelah itu Nabi SAW berkenan untuk menjawab. Beliau mengatakan, yakni jika para pemerintah, para penguasa menuntut hak mereka tetapi tidak menunaikan kewajiban yang merupakan hak rakyat, Nabi SAW bersabda, Isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Dengarlah, yani tetaplah mendengar dan taat. Fa innama 'alaihim ma hummilu. Sesungguhnya atas mereka menjadi tanggung jawab mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Yani kewajiban-kewajiban mereka umara itu menjadi tanggung jawab mereka. Di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa 'alaikum ma humiltum, dan menjadi tanggung jawab kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Rakyat punya kewajiban, tunaikan. Ya, para pemerintah, para penguasa juga punya kewajiban, kerjakan, tunaikan. Masing-masing, ya, memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Ya, sehingga jika kalian rakyat menunaikan kewajiban kalian, tanggung jawab kalian, maka terlepas sudah dari dosa dan akan selamat di akhirat. Ya, walaupun pemerintah atau penguasa tidak menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada kita semua, jika terjadi hal tersebut, para umara yang tidak menunaikan kewajiban tetapi menuntut hak, ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk tetap mendengar dan taat. Masing-masing, ya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja'a Allahu bi khair fanahnu fih, fahal min wara'i hadzal khair syarr? Wa ya Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan yang jelek, yang buruk. Lalu Allah mendatangkan kebaikan sehingga kami berada di dalamnya, yakni kebaikan Islam, ya, bersama Rasulullah SAW. Fahal min wara'i hadzal khair syarr? Apakah setelah keadaan yang baik ini akan ada keadaan yang buruk? Beliau menjawab, na'am, ya. Setelah itu akan ada kondisi yang buruk. Hal wara'a dzalika syarril khair? Apakah setelah keadaan yang buruk itu ada keadaan yang baik lagi? Silih berganti. Beliau menjawab, na'am, ya, nanti akan membaik lagi. Fahal wara'al khairi syarr? Ya. Apakah setelah kebaikan, keadaan baik itu akan ada keburukan lagi? Yani silih berganti.
apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi, keadaan yang buruk? Beliau menjawab, na'am, ya. Kaif? Ketika itulah Hudzaifah bin Yaman bertanya, kaif? Bagaimana itu? Keburukan yang terjadi lagi, keadaan buruk yang terjadi lagi, bagaimana gambarannya? Nabi SAW menerangkan gambaran keadaan buruk yang dialami oleh umat. Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Akan datang muncul sepeninggalku a'immah, para pemimpin, penguasa, pemerintah. La yahtaduna bihudai, tidak mengambil petunjukku. Mereka tidak mengambil petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengikuti sunnahku, jalanku. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan ada di antara mereka, para pemimpin itu, rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Orang-orang yang hati mereka adalah hati syaitan, sangat kejam, jahat. Ya, hatinya hati yang tidak manusiawi. Fi juthmani ins, namun berada di dalam jasad tubuh manusia. Jasadnya manusia, ya, mereka manusia, tetapi hatinya adalah hati syaitan. Saking kejamnya. Tapi mereka menjadi penguasa, pemimpin. Nah, itu keadaan buruk yang digambarkan oleh Nabi SAW yang pasti dialami oleh umat. Nas'alullah al-afiyah. Mendengar hal itu, Hudzaifah bin Yaman tidak tinggal diam. Beliau bertanya, bagaimana arahan Nabi SAW jika mendapati zaman tersebut? Kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dzalik? Bagaimana yang aku perbuat, wahai Rasulullah, jika aku mendapatinya? Qala, Nabi SAW bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Nabi SAW memberikan bimbingannya, dan bimbingan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir. Ketika mendapati pemimpin yang demikian, tasma', tetaplah mendengar, wa tuti' dan taat, lil amir, kepada amir, penguasa, pemerintah, pemimpin, baik pemimpin tertinggi maupun bawahan-bawahannya. Sebab kata amir bisa dimaknakan dua tingkatan pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin tertinggi di dalam negara, dan yang kedua adalah bawahan yang mewakili pemimpin tertinggi, yakni gubernur, pemimpin-pemimpin daerah. Itu juga bisa dikatakan amir. Tasma' wa tuti'u lil amir. Hendaknya engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in daraba dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu. Memukul di sini, kata daraba tidak disebutkan alatnya, mungkin dengan tangan kosong, atau mungkin dengan tongkat, atau mungkin dengan cambuk. Intinya memukul. Semuanya bisa dikatakan darb. Walaupun dia memukul punggungmu, wa akhadha malak, dan merampas hartamu, fasma' wa ati', maka tetaplah mendengar dan taat. Ini perintah Nabi SAW. Bimbingan beliau
ketika seorang muslim menghadapi atau mengalami zaman tersebut, pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah yang mereka adalah manusia tetapi hatinya adalah hati syaitan, na'udzubillah, tetap mendengar dan taat. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al. Wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepada Anda tentang taat kepada pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik. Bukan itu yang kami tanyakan. Kalau itu jelas, pemimpin apalagi soleh jelas ditaati, dipatuhi. Walakin akan tetapi, bertanya tentang pemimpin yang melakukan ini, menyebutkan berbagai kejelekan, berbagai kemaksiatan. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan tentang pemimpin yang jahat tersebut, ittaqullaha wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian kepada Allah dan dengarkanlah dan taatlah. Tetap mendengar dan taat. Ini jawaban Nabi SAW. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullah di dalam As-Sunnah. Nah, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, laisa as-sam'u wa ta'atu fima tuhibbun, fa idza karihtum amran taraktumuh, walakinna as-sam'a wa ta'ah fima karihtum wa ahbabtum. Fasami'ul muti' la sabila alaih, wassami'ul 'asi la hujjata lah. Nabi SAW memahamkan, laisa as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat itu bukan fima tuhibbun, dalam perkara yang kalian sukai. Saya sudah mendengar, saya sudah taat. Ternyata terbatas di dalam perkara-perkara yang disukai. Di dalam perkara-perkara yang disukai jelas mendengar dan taat. Mendengar dan taat itu bukanlah dalam perkara-perkara yang kalian sukai saja, fa idza karihtum amran taraktumuh. Namun ketika kalian membenci suatu perkara, yakni yang diperintahkan oleh pemerintah, taraktumuh, maka kalian meninggalkan perkara itu, tidak kalian kerjakan. Pilih-pilih di dalam mendengar dan taat. Mendengar dan taat itu bukan dalam perkara yang kalian sukai saja, kemudian ketika membenci suatu perkara, kalian meninggalkannya, tidak mau melaksanakannya. Walakinna as-sam'a wa ta'ah fima karihtum wa ahbabtum. Akan tetapi mendengar dan taat itu adalah dalam semua perkara yang kalian benci dan kalian sukai, semua ditaati, dilaksanakan. Semua perkara yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh pemerintah, ditaati, dilaksanakan, selama bukan maksiat. Nah ini diterangkan oleh Nabi SAW demikian. Kemudian, tentu kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan Salafiyin, ingin benar-benar mengikuti as-salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, demikian juga at-tabi'in dan atba'at tabi'in. Termasuk di dalam perkara ini, para salaf,
termasuk para sahabat terutama, ya, mereka benar-benar menerapkan prinsip taat, patuh kepada waliul amr, kepada pemimpin pemerintah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu suatu ketika ya datang dari Syam menemui sang khalifah yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Utsman selaku pemimpin, "Walladzi nafsi biyadihi, law amartani an aq'ud lama qumtu." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Abu Dzar, "Lau amartani, seandainya engkau wahai Utsman memerintahkanku untuk tetap duduk, terus duduk, lama qumtu, aku tidak akan berdiri. Aku tidak akan bangkit berdiri. Walau amartani an akuna qa'iman laqumtu ma amkanatni rijlai." Dan seandainya engkau memerintahkanku untuk terus berdiri, dan seandainya engkau wahai Utsman memerintahkanku untuk terus berdiri, laqumtu, niscaya aku akan tetap berdiri, ma amkanatni rijlai, selama kedua kakiku kuat menopangku. Yani selama masih kuat aku akan terus berdiri, tidak akan duduk, ya, sampai kakinya enggak kuat. Walau rabattani ala ba'irin lam utliq nafsi hatta takuna anta alladhi tutliquni. Dan seandainya engkau mengikatku pada seekor onta, diikat, ditahan di situ, lam utliq nafsi, aku tidak akan melepaskan diriku sendiri sampai engkaulah yang melepaskanku wahai Utsman. Nah ini contoh gambaran betapa seriusnya salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di dalam menerapkan prinsip taat kepada waliul amr, ya, kepada waliul amr. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Innahu la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha nufusukum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum." Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, dan tidak ada umat setelah kalian, setelah umat ini. Ini umat yang terakhir. Ala fa'budu rabbakum, perhatikanlah. Fa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, kerjakanlah salat 5 waktu. Wa sumu syahrakum, berpuasalah Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, bayarkanlah zakat mal kalian. Thayyibatan biha nufusukum, dalam keadaan rela, lapang hati kalian. Wa ati'u umara'akum, nah ini disebut kalau Nabi SAW, wa ati'u umara'akum, serta taatilah umara, pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka balasannya tadkhulu, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Di antara sebab ya masuk ke dalam jannah adalah ta'atul umara, menaati umara, pemerintah. Nabi SAW menyebutkan ta'atul umara bersama ibadah-ibadah besar yang lain, sebab menaati mereka pemerintah ini termasuk ibadah yang besar juga. Dia menyebutkan salat 5 waktu, ya, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat,
Setelah itu yang keempat beliau menyebutkan ta'atul umara, menaati umara. Kemudian balasannya adalah tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Nah ini ya sebagian dalil, masih banyak dalil-dalil yang lain ya dari ayat, hadis-hadis, baik hadis marfu' dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang mauquf dari para sahabat ataupun dari kalangan tabi'in. Ya. Sangat banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada al-umara di dalam perkara yang bukan maksiat. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama nampaknya, bahwa perkara-perkara yang diperintahkan oleh pemimpin ya, kalau kita terapkan pada kelima hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ya. Yang diperintahkan oleh mereka ya mungkin tidak lepas dari kelima hukum ini. Maka telah kita pelajari bersama bahwa wajib menaati perintah-perintah mereka ya. Semuanya kecuali yang masuk ke dalam hukum haram saja. Itulah yang maksiat. Adapun kebijakan mereka, ketetapan pemerintah ya, yang mubah, maka wajib kita taati. Kita taati, kita patuhi. Demikian juga ketetapan-ketetapan kebijakan-kebijakan mereka ya, yang makruh. Itu bukan haram, tidak ada dosa, tapi diperintahkan oleh pemerintah. Maka juga wajib kita taati. Walaupun hukum asalnya makruh di dalam syariat, tetapi ya menjadi perintah. Ya, kebijakan pemerintah maka wajib ditaati. Ya, apalagi biasanya pemerintah ya menetapkan satu kebijakan ya karena ada maslahat. Dan kaidahnya perkara yang hukum asalnya makruh ketika ada hajah maka ini menjadi mubah. Ya. Perkara makruh ketika ada hajah kebutuhan maka hukumnya menjadi mubah. Perkara haram, ini sekedar contoh kaidah saja. Perkara yang haram ketika ada darurah, bukan hajah ya, bukan kebutuhan tapi darurah. Darurat. Darurat itu seperti apa? Ya seperti ya mempertaruhkan nyawa, darar, memudaratkan nyawa, jiwa. Atau memudaratkan apa yang lain, ad-din, agama atau kehormatan atau yang lain, atau mal, harta benda. Intinya ada darar. Perkara yang hukum asalnya haram ketika ada darar, dalam keadaan darurah, maka menjadi mubah, halal. Adapun perkara makruh menjadi mubah ketika ada hajah. Hajah itu sekedar kebutuhan, tidak sampai pada apa? Mudarat, tidak sampai ada darurah. Jadi harus dibedakan antara hajat, kebutuhan dengan darurah. Darurah itu ya sangat mendesak, membahayakan jiwa atau kehormatan atau agama atau harta benda ya dan semisalnya. Intinya perintah yang hukum asalnya atau perkara yang hukum asalnya makruh kemudian diperintahkan oleh pemerintah maka wajib ditaati. Apalagi biasanya mereka menetapkannya karena ada maslahat, ada hajah. Ya. Minimalnya ada hajah. Maka wajib ditaati. Apalagi perkara yang hukum asalnya sunnah kemudian diperintahkan oleh pemerintah yang menjadi wajib. Jelas. Apalagi perkara yang hukum asalnya wajib. Ya. Ya, wajib menjalankan ya, ibadah salat, misalkan salat 5 waktu ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Sebagai umat Islam wajib salat 5 waktu ya sudah. Maka kita mengerjakan salat 5 waktu ya sebagai contoh saja. Ya, dalam rangka menjalankan kewajiban syariat sekaligus taat kepada waliul amr. Ya. Kemudian penulis menukilkan perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Masih tentang suhbatus sultan dan ini poin yang kedua atau poin adab yang kedua
yaitu fala yad'u alaih fihima bal yad'u lahu ghaiban liyuslihahu Allah taala wa yuslaha ala yadayhi. Poin adab yang kedua di dalam berinteraksi dengan as-sultan, penguasa pemerintah adalah fala yad'u alaihi fihima. Ya, tidak mendoakan kejelekan untuknya, atasnya, tidak mendoakan kejelekan. Misalkan apa ya, semoga Allah melaknat fulan. Siapa fulan? Pemerintah, penguasa, pemimpin negara misalkan, atau pemimpin daerah, atau bawahan-bawahannya pemimpin apa? Kementerian atau dinas apa? Ya, tidak boleh. Ini di antara adab yang baik. Dan ini termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Bal yad'u lahu ghaiban. Ya. Namun mendoakan kebaikan untuknya ghaiban. Ya, dari jauh. Ya, dari jauh maksudnya di saat dia tidak ada, bukan cari muka di hadapannya, mendoakan kebaikan tapi cari muka niatnya. Enggak, benar-benar tulus, ikhlas. Ya, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, untuk penguasa. Liyuslihahu Allah taala. Nah, ini tujuannya. Kenapa? Kenapa kita harus mendoakan kebaikan untuk penguasa kita? Ya, liyuslihahu Allah taala, agar Allah taala memperbaikinya, memperbaiki pemerintah kita, penguasa, pemimpin kita. Wa yuslaha ala yadayhi, dan agar ya terwujud berbagai maslahat melalui kedua tangannya. Yakni ketika penguasa itu, pemimpin itu baik, maka akan baik pula ya al-ibad wal bilad, ya bangsa, ya negara, negeri, semuanya akan menjadi baik ketika pemimpinnya baik. Itulah sebabnya sangat penting ya kita mendoakan waliul amr. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah mengatakan, ya, fa in ihtada fahmadillah wa in amila bi ghairi dzalik fad'u lahu bil huda wa la tukhalifhu fatadhil. Fa in ihtada, jika pemimpin kalian itu ihtada, ya terbimbing, ya benar di dalam menjalankan tugas, orangnya ya sesuai dengan bimbingan, ya sesuai dengan syariat, fahmadillah, maka ya pujilah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wa in amila bi ghairi dzalik, namun jika pemimpin kalian berbuat dengan selain itu, tidak sesuai dengan petunjuk, fad'u lahu bil huda, maka doakanlah hidayah untuknya. Doakanlah hidayah untuk pemimpin kalian itu. Ya. Ini perkataan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Demikian pula ya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Lau anna li da'watan mustajabah, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, yang pasti terkabulkan oleh Allah, ma sayyartuha illa fil imam, maka aku tidak ya menjadikan doa itu kecuali untuk imam, untuk pemimpin. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk al-imam, untuk pemimpin, untuk penguasa. Lalu ditanya, kenapa seperti itu? Kaifa dzalika ya Aba Ali? Bagaimana bisa demikian wahai Abu Ali? Karena kunyahnya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah adalah Abu Ali. Al-Fudail bin Iyad menjelaskan, mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni
Wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imami salahul ibadi wal bilad. Sebab mata sayyartuha fi nafsi, jika atau kapan aku menggunakannya, memperuntukkan doa mustajab itu fi nafsi, untuk diriku sendiri, pribadiku, lam tajuzni, maka manfaatnya tidak akan melampauiku, terbatas untuk pribadiku. Terbatas. Manfaatnya, maslahatnya hanya untuk diri sendiri. Wa mata sayyartuha fil imam, namun jika aku memperuntukkan doa tersebut, doa mustajab tersebut untuk imam, pemimpin, fasalahul imam salahul ibadi wal bilad, maka baiknya seorang pemimpin merupakan kebaikan untuk bangsa, untuk rakyat dan negeri seluruhnya. Ketika pemimpinnya baik, saleh, bertakwa kepada Allah, Masya Allah, maka akan baik pula setiap kebijakan-kebijakannya, ketetapan-ketetapannya, sehingga mendatangkan maslahat yang sangat besar untuk bangsa, negara, negeri seluruhnya, mendapatkan kebaikan. Adapun untuk pribadi, maka kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Adapun imam, maka pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar dan sangat luas. Oleh karena itulah Fudail bin Iyad rahimahullah, seandainya memiliki doa yang mustajab, maka beliau tidak akan memperuntukkannya untuk siapapun kecuali untuk imam, untuk pemimpin. Demikian pula Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dengan keseriusan beliau, mempraktekkan prinsip tersebut, mendoakan kebaikan untuk pemimpin, tidak hanya teori, benar-benar serius. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, wa inni la ad'u lahu bit tasdid wat taufiq fil laili wan nahari wat ta'yid wa ara dzalika wajiban alayya. Wa inni la ad'u lahu bit tasdid, sesungguhnya aku benar-benar selalu mendoakan untuknya, untuk pemimpin, penguasa saat itu, bitasdid, agar diluruskan oleh Allah, wat taufiq, mendapatkan taufiq, petunjuk, taufiq, fil laili wan nahar, di malam dan siang hari, siang malam, selalu aku seperti itu, wat ta'yid, dan agar mendapatkan pertolongan dari Allah, diluruskan oleh Allah, diberi taufik dan diberi pertolongan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mendoakannya? Fil laili wan nahar, setiap siang dan malam. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Wa ara dzalika wajiban alayya, dan aku memandang itu adalah kewajibanku. Nah, Imam Ahmad rahimahullah menerangkan apa yang mendasari beliau melakukan itu, mendoakan kebaikan untuk pemimpin siang dan malam, karena beliau meyakini bahwa itu adalah kewajiban. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ini semestinya mendoakan kebaikan, taufik, petunjuk, kekuatan, untuk as-sultan, untuk pemimpin al-imam, dan bukan sebaliknya mendoakan apa? Mendoakan kejelekan. Sebagaimana yang dinukilkan, disebutkan oleh Ibnul Munayyir al-Maliki rahimahullah. Tentang seseorang yang mendoakan penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Nah, atau afan, disebutkan oleh ulama yang lain, bukan oleh Ibnu Munayyir al-Maliki rahimahullah, disebutkan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail
Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah mengatakan, fansah lis-sultan wa akthir lahu min ad-du'a bis-salahi war-rasyad bil qawli wal 'amali wal hukm fa innahum idza salahu salahal ibad bi salahihim. Berilah nasihat, masukan untuk sultan, perbanyaklah doa untuknya agar mendapatkan kebaikan, kesalehan dan bimbingan dari Allah. Sebab jika mereka baik, maka akan baik pula seluruh ibad, seluruh umat bangsa. Wa iyyaka an tad'u 'alaihim bil la'nah fayazdadu syarran wa yazdadul bala'u 'alal muslimin. Nah, ini perhatikan dengan baik, tidak boleh mendoakan kejelekan untuk pemimpin dengan sebab kezalimannya. Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah mengatakan, wa iyyaka an tad'u 'alaihim bil la'nah, dan jangan sampai hindarilah mendoakan laknat untuk mereka agar mereka mendapatkan laknat. Fayazdadu syarran, sehingga mereka bertambah buruk. Sehingga mereka bertambah buruk, bertambah jelek, bertambah jahat. Para penguasa itu didoakan dengan kejelekan yang semestinya didoakan agar mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik dari Allah, malah didoakan dengan kejelekan, tambah parah lagi. Mudaratnya akhirnya kita sendiri juga yang mendapatkannya. Fayazdadu syarran, sehingga mereka bertambah buruk, bertambah jahat. Wa yazdadul bala'u 'alal muslimin, dan bertambah bala, musibah, malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Tambah sengsara akhirnya kaum muslimin. Walakin ud'u lahum bit-taubah fayatruku syarr fayartafi'al bala'u 'anil mu'minin. Namun doakanlah agar mereka bertaubat, sehingga mereka meninggalkan keburukan, kejelekan, dan terangkat bala, malapetaka ini dari kaum muslimin. Nah, ini perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam prinsip ini mendoakan kebaikan, petunjuk, kekuatan untuk pemimpin dan penguasa, dan tidak sebaliknya mendoakan kejelekan. Kemudian adab yang ketiga, poin adab yang ketiga, kata beliau Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, wa yansahuhu fi jami'i umuri dinihi, wa yansahuhu fi jami' umuri dinihi, dan memberinya nasihat di semua urusan agamanya. Memberi nasihat kepada pemimpin. Sehingga seperti tadi, kita taat kepada pemimpin dan wajib bersabar, Tetapi bukan berarti kita tinggal diam ketika melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada pada pemimpin, pemerintah dan penguasa. Kita tetap wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan nasihat dengan rambu-rambu syariat. Dengan rambu-rambu syariat. Namun di dalam menasihati pemimpin, penguasa, rambu-rambu ini sangat penting untuk benar-benar diperhatikan. Sebab jika tidak, maka mudaratnya akan lebih besar. Akan kita sebutkan beberapa riwayat yang mungkin bisa kita simpulkan, beberapa rambu di dalam mengingkari dan menasihati pemimpin dan penguasa. Di antara dalil tersebut adalah hadis riwayat Ahmad dan selainnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha li sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniyah walakin liya'khudh bi yadihi fayakhlu bih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lah." Man arada an yansaha li sultan, barang siapa ingin menasehati
penguasa, seorang penguasa. Bi amrin, ya, dengan suatu nasihat, suatu perkara, fala yubdihi lahu alaniyah, maka janganlah ya menampakkan kepadanya terang-terangan, menyampaikan secara terang-terangan terbuka. Walakin liya'khudh biyadih, namun hendaklah dia mengambil tangannya, tangan pemimpin tersebut, fayakhlu bih, lalu berdua dengannya. Ya. Intinya adalah tidak terbuka terang-terangan di luar, di publik. Ya. Langsung ke hadapan pemimpin tersebut, fa in qabila minhu fadak. Lalu jika dia menerima nasihatnya, fadak, itulah yang dimaukan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah. Dan jika tidak menerima, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ya, telah menunaikan kewajiban memberikan nasihat, sudah selesai. Nah, demikian pula para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan hadis ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memberikan masukan ya saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan ya harta ya ghanimah atau semisalnya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberi masukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang seseorang kenapa tidak diberi. Terkait dengan fulan kenapa tidak diberi? Dia adalah orang yang mukmin. Aku memandangnya sebagai orang yang mukmin. Yang diberi kok malah yang lain. Padahal orang ini adalah orang yang menurut saya terbaik di antara orang-orang lain yang diberi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu. Lalu aku bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasarartuhu, lalu aku berbisik ya kepada beliau. Nah ini yang diperhatikan, fasarartuhu, lalu aku berbisik kepada beliau. Diambil, dipetik sebuah faedah darinya bahwa semestinya menasihati ya para pembesar, penguasa, pemimpin, pemerintah itu ya sirron, dengan sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Fasarartuhu, lalu aku ya berbisik kepada beliau.